Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua sahabat SMK dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu dalam acara podcast Perdana Smakenda Pasti Mantap Bondowoso yang bekerja sama, diawali dengan bekerja sama MGMP Project IPAS SMK Kabupaten Bondowoso yang akan mengupas tuntas materi tentang deep learning dan implementasinya dalam pembelajaran. Luar biasa, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang jadwalnya padat merayap Bapak Ibu, dan alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita di sini di acara podcast kita perdana kali ini. Beliau adalah Kepala SMK Negeri Bondowoso yang saat ini luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan juga. Beliau adalah Dr. Daris Wibisono Setiawan SSM MM. Mohon maaf, ada kesalahan nama dan gelar. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf Bapak, selamat datang di podcast kami. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ceritakan dulu nih tentang Bapak ini. Bapak ini siapa sih sebenarnya gitu ya? Kok terkenal di mana-mana sampai seantero Jawa Timur bahkan Indonesia? Monggo Bapak. Alhamdulillah, saya dari Wibisono Setiawan, lahir di Blitar, 2 November 1981. Alhamdulillah terdaftar di Fakultas Sastra Universitas Jember untuk S1. Dan alhamdulillah fakta sejarah mengatakan 3.669 mahasiswi sastra dulu bilang saya mirip Arman Maulana. Asik, Jos. Siapa yang tidak kenal Arman Maulana? Siapa ya? Siapa ya ternyata ya? Oh, ternyata vokalis band Gigi guys, gitu ya. Baik, Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu sejak tahun berapa Bapak? Menjadi kepala sekolah sejak tahun 2009. Mendirikan sekaligus menjadi kepala sekolah pertama di SMK NU Tenggarang. Dengan tagline-nya, satu-satunya SMK gratis sampai lulus, terakreditasi B di Indonesia, gratis 4 setel seragam, gratis asrama. Yeay, tepuk tangan. Mana nih audiensnya? Tepuk tangan dong. Oke, sekarang kita masuk intinya. Jangan lama-lama karena beliau sangat sibuk ya. Oke, Bapak, materi MGMP kali ini di Project IPAS itu adalah deep learning dan implementasi dalam pembelajaran. Menurut seorang Bapak Dr. Daris Wibisono, bagaimana gambaran deep learning itu Bapak? Oke, sebuah hal yang luar biasa. Pada awalnya kita bisa melihat sebenarnya ada sebuah pemeo ya, bahwa menyatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Benar nggak sih gitu ya? Nah ternyata kalau kita kupas lebih mendalam dengan literasi kita, kurang tepat juga sebenarnya kalau kita bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Karena kenapa? Kalau kita bisa melihat deep learning yang disampaikan oleh Prof. Mukti ini bukanlah sebuah kurikulum, tapi bagaimana bisa menguatkan menjadi satu dimensi yang menguatkan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Kita kenal dalam sejarah kita panjang, ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, habis itu kita dikenalkan dengan KTSP, orang Bondowoso bilangnya kule tak sanggup boleh, tapi orang Indonesia bilangnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya kurikulum merdeka itu, kalau kita tarik ke belakang sedikit ada KTSP, yaitu tingkat satuan pendidikan, sebenarnya opo dari sekolah. Jadi sudah ada nuansa kemerdekaan sebenarnya di situ. Betul Bapak. Nah akhirnya diterang benderangkan lagi oleh Mas Nadiem Makarim saat itu, yaitu dengan yang namanya kurikulum merdeka. Merdeka itu gimana? Ya merdeka itu bagaimana kreativitas, inovasi gurunya dan kelulusan anak-anaknya semuanya, ketuntasan belajarnya ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah hari ini kita dikenalkan dengan salah satu dimensi untuk penguat itu yang dinamakan dengan deep learning. Nah, deep learning itu gimana gitu ya? Kalau kita bisa melihat ada 3 item di situ. Bagaimana berkesadaran, kebermaknaan dan mengembirakan. Di situ kalau bahasa poler atau curah daminya adalah bagaimana mindful learning, bagaimana ada meaningful learning, dan juga ada yang dinamakan dengan joyful learning. Nah, 3 hal inilah yang akan menguatkan bagaimana deep learning sekali lagi bukan kurikulum, tapi dimensi yang menguatkan kurikulum yang telah ada sebelumnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong materinya. Kapan lagi nih kita bisa mendatangkan seorang praktisi pendidikan yang luar biasa pengetahuannya. Deep learning itu kan deep dalam gitu ya Pak ya.
learning, pembelajaran. Core of the core-nya bagaimana, Pak? Jadi Pembelajaran terdalam menurut panjenengan tuh gimana, Pak? oke, kalau dulu waktu kita masih kecil, kita angkatan 80-an gitu ya, bagaimana kita dipaksa untuk CBSA, Ya, yaitu cara cara belajar belajar siswa siswa aktif. aktif. Betul. Bagaimana indikatornya adalah hafalan gitu ya. Nah, kalau kita hafalan contohnya sebagai orang sejarah gitu ya. Kalau kita disuruh memaksakan kapan lahirnya, kapan tanggalnya dan sebagainya. Bahkan ada anekdot bahwa Perang Diponegoro itu kapan? 1825 sampai 1830. Anak bisa jawab gitu. Nah, ketika ditanya lagi, pertempuran itu 5 tahun atau 6 tahun atau bahkan 5 menit, itu bingung semua. Karena contohnya saatnya 1885 sampai 1830. Kita ngitungnya begini, 1830 dikurangi 1825 kan 5 tahun. Tapi coba kalau kita menghitungnya begini, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. 6 tahun dong. Bisa jadi 6 tahun. Nah, kalau menghafal kan kayaknya bingung. Ditambahi lagi kitab suci kita dulu namanya RPUL gitu kan. Iya, betul. Dan sebagainya untuk menguatkan hanya hafalan kita. Nah, yang lebih kritis lagi, Pak, jangan-jangan kalau pertempuran Diponegoro itu 1825 sampai 1830, jangan-jangan itu pertempuran cuma 5 menit menjelang buka puasa itu. Kan begitu. Nah, maka lebih tidak pada menanggalkan yang namanya hafalan, tapi bagaimana ada berkesadaran tadi itu, ada kebermaknaan dan juga ada yang sesuatu yang menggembirakan. Asik. Ini kalau sejarah jadi ingat tahun 80-an. Bapak Ibu semuanya di rumah nih ingat 80-an, ada RPUL gitu ya. Nah, ada RPAL. betul. Karena beliau orang sejarah jadi hafal semuanya. Kalau kita mah udah lupa tahun berapa itu ya perjuangan-perjuangan itu gitu. kalau kita ingat gitu ya. Di mana pabrik kertas? Ada 2 cuma. Iya. Ciwi Kimia sama Leces. Lurus. Betul. Yang dekat dengan kita Leces, gitu kan. Sistem pengairan di Bali apa? Subak. Oh, kamu pulang duluan gitu ya. Nah, itu contohnya ketika kita pada fenomena hafalan. Nah, yang dimaksud Prof Mukti itu yang kebermaknaan, mencari makna yang mendalam, itu adalah kita contohnya bisa melihat contoh begini. Kenapa sih perang kita itu sama Belanda itu kalah terus gitu? Nah, kenapa? Padahal mereka itu pendatang. Kalau pendatang berarti yang datang itu terbatas. Kita kenapa gitu ya? Kok nggak bisa? Lah, maka dengan kebermaknaan mendalam itu kita dituntut untuk critical thinking gitu ya. Bagaimana kita mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah. Kenapa kira-kira? Oh, ternyata ada sesuatu yang sakti mandaguna. Ada yang sakti mandraguna luar biasa di sebuah pembelajaran kita itu ada di sejarah itu, yaitu yang dinamakan dengan divide it impera. Ternyata gitu ya, banyak yang namanya jumlah yang tidak seimbang masyarakat Indonesia. Bayangkan Nusantara gitu ya, dari Myanmar hingga Pulau Rote, dari Sabah sampai Merauke yang begitu banyak, itu kenapa bisa mengalahkan Belanda yang cuma sedikit? Ternyata kalau kita pelajari, mereka punya yang namanya divide it impera atau adu domba. Lah, kenapa kok mudah diadu domba? Karena tidak dikenalkan pendidikan di Indonesia. Ketika lebih dalam lagi, kenapa tidak dikenalkan? Kalau kita memang ingin menguasai negara, yang pertama adalah kaburkan sejarahnya, yang kedua harus dilakukan yang namanya tidak dikenalkan namanya sekolah. Makanya saat itu kita kenal dulu itu ada yang namanya politik etis gitu ya. Ada irigasi, ada imigrasi, dan ada yang namanya edukasi. Lah, sejak edukasi itulah Indonesia jadi mengenal 1908 kita kenal yang namanya sebuah perubahan yang mendasar. Indonesia tidak lagi berperang melawan penjajah itu dengan bergerilya, tapi bagaimana dia sudah mulai membentuk organisasi. 1908 kenal sekolah, akhirnya baru 20 tahun kemudian kita lihat anak-anak muda kita mampu yang mengatakan sumpah pemuda. Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan oleh Prof Mukti itu deep learning seperti itu, lebih mendalam lagi gitu ya. Lebih mendalam lagi. Nah, yang tidak dilupakan juga itu adalah bagaimana mengkaitkan teks dengan konteks. Itu yang lebih
lebih dalam sebuah learning itu adalah mengkaitkan itu. Contoh, ono enggak sih hubungannya sejarah itu dengan masa kini? Oh, sangat ada. Gitu kan? Karena apa? Gerak sejarah itu pasti cakra manggiling. Sesuatu yang terjadi dulu sama sekarang berbeda, pasti akan terjadi kejadian yang sama. Nah, itu maka belajar sejarah hari ini itu ya sebenarnya kita mengulang peristiwa yang bentuknya saja berbeda, tapi ciri khasnya sama. Oke, luar biasa Bapak kita ini memang ahli sejarah ya. Kalau kita sudah lupa ini sepertinya ya. Mungkin Bu Iin, Mas Muji yang menemani saya di sini juga lupa-lupa ingat ya. Yang diingat cuma hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 merdeka gitu ya. Baik, sekali terima kasih Pak Dares karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit saja ya. Sedikitnya segitu, banyaknya seberapa gitu ya. Oke, ada titipan Bu In, ada apa? Sampaikan saja. Oh ya, sudah. Oh ya, Bapak, ini kan kegiatannya kita project podcastnya MGMP IPAS kan, mohon berkenan untuk Bapak membuka ya, membuka kegiatan ini supaya kegiatan ini juga semakin melesat bersama MGMP IPAS SMK Kabupaten Bondowoso. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ke itu saya mau bercerita sedikit. Nanti habis ini hari raya kita ada waktu untuk healing, kita jalan-jalan ke bumi Arema. Di situ kita lihat anak kita, bagaimana ketika kita tunjukkan di sebelah kiri setelah kita keluar pintu tol gitu ya di Singosari itu sebelah kiri itu ada Taman Ken Dedes. Betul, gitu ya. betul. Nah, anak kita pasti akan kelihatan heran gitu. Loh, kenapa Ken Dedes itu mohon maaf pakaian atasnya hilang dan payudaranya kelihatan. Kan begitu. Nah, vulgar dong Pak. Gitu ya. Ini kan menarik. Ternyata apakah orang bikin patung itu serta merta begitu saja? Tentu saja tidak. Nah, ternyata ketika kita kembali lagi ke deep learning tadi itu kita coba pembelajaran mendalam. Oh, ternyata Ken Dedes itu lahir sebelum Islam masuk ke Indonesia. Maka belum tahu yang namanya aurat dan sebagainya masyarakat Indonesia masa lalu. Nah, itu contoh bagaimana kita teks dan konteks kita belajar apapun itu ya, itu lebih menarik jika memang lebih dalam kita menggalinya. Berkaitan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, apresiasi yang seterus-terusnya, sungguh luar biasa dahsyat di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang harusnya katanya konon tidur itu adalah ibadah yang sempurna, tapi semua sahabat-sahabat saya di IPAS malah dia jenggirat tangi bangun dari tidurnya untuk membuat sesuatu yang luar biasa fenomenal. Yaitu mengadakan kegiatan ini dan semoga kita menjadi garda terdepan frontliner pendidikan Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Bagaimana 2045 sama-sama kita song-song Indonesia adalah generasi emas yang tercipta dan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Siap. Selamat beraktivitas, selamat ber-MGMP. Oke, terima kasih Pak Daris. Sebelum kita tutup seperti biasa, kata-kata hari ini Bapak. Kata-kata hari ini, ubur-ubur ikan lele. Asik. Ayo. Kami siap menjawab. Ketemu. Kata-kata hari ini song. Karena kalah dengan perut yang kosong. Oh gitu ya. Ubur-ubur kita kan lele, perut kosong gitu ya. Baik, nanti kita sambung lagi bagaimana kata-kata hari ini dari seorang Bapak Daris Wibisono di pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya sekali lagi disampaikan terima kasih Bapak. Kami mewakili dari teman-teman MGMP Project IPAS Kabupaten Bondowoso mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit tentang pengantar tentang deep learning dan implementasinya dalam pembelajaran. Oke, demikian dari kami. Kita ketemu untuk sesi berikutnya, yaitu sesi yang lebih komplit lagi, mengupas tuntas lagi bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Silviana, pengawas SMK Kabupaten Bondowoso. Check it out.